Hai, salam jumpa lagi. Pada tutorial PHP dan MySQL sesi kelima ini, kita akan belajar untuk melakukan perubahan data dan juga menghapus data yang ada pada tabel dalam basis data. Untuk melakukan pembuatan penghapusan data dan mengubah data, Anda sudah harus mempelajari tutorial pada sesi keempat, yaitu membuat output dan input yang berasal dari tabel lain, dilakukan pemasukan data ke dalam tabel yang lainnya lagi. Nah, ini sebagai syarat untuk bisa mengikuti tutorial kelima ini. Sebelum kita memulai, persiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, Anda sudah menyiapkan pada folder kerjanya, yaitu file bootstrap min css. Kemudian, Anda sudah siapkan juga file bootstrap min js yang ini. Ketiga, file koneksi basis data. Koneksi basis data sudah ada pada folder kerjanya. Nah, kemudian gunakan file destinasi .php yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Di sesi sebelumnya itu adalah sesi keempat, yaitu membuat output dan input dari dan ke tabel dalam basis data MySQL. Nah, persiapkan ini seperti ini. Nah, kemudian periksa kembali apakah file tersebut sudah seperti ini, supaya kita tidak berbeda dalam menggunakan filenya. Periksa kembali. Nah, kemudian pada bagian ini, bagian memanggil data dan memasukkan data, nah pada bagian ini, yaitu memanggil data kategori wisata dan memanggil data kategori area wisata, kita ubah. Jadi kembalikan lagi name kode kategori ini. Ini saya pindahkan ke dalam select name kategori, kode kategori di tempat yang ini. Kemudian yang ini dihapus. Jadi line 86 dan line 95 ini saya hapus. Kemudian
di sini bagian ini juga. Jadi ini pindahkan name-nya ini ke sini. Ini hapus juga. Saya simpan lagi. Nah, juga persiapkan untuk database-nya di MySQL di folder kategori, di file kategori, bukan folder ya, file kategori itu persiapkan datanya. Saya ada 4 data seperti ini. Kemudian di file destinasi isikan seperti berikut. Jadi saya sudah punya file seperti ini. Isinya ada 3 record. Kemudian di tabel area, ini juga isi datanya. Saya ada 5 data. Jadi pastikan ini sudah ada isi seperti berikut. Kemudian destinasinya ini ada isi seperti ini. Nah, kemudian ini ada 3 isi ya di file destinasi. Nah, kita coba jalankan untuk memasukkan data ke sini dari file destinasi ini. Nah, kita punya file yang kita jalankan seperti ini. Kemudian saya tambahkan isinya. WS04 Pantai Krakal, Jalan Pantai Selatan Jawa. Kategorinya wisata pantai di Pantai Selatan Jawa. Saya simpan. Sudah tambah di sini ya. Nah, kemudian kembali lagi ke file destinasi. Saya ingin menambahkan di kolom terakhir ini. Di sini saya akan tambahkan menu tampilan untuk edit dan untuk hapus data. Jadi saya akan gunakan di sini icon edit dan icon hapus. Saya akan gunakan ikonnya dari Bootstrap. Nah, seperti ini. Jadi ini ada iconsnya dari Bootstrap. Misalnya saya akan gunakan icon yang digunakan untuk edit.
Misalnya saya gunakan pensil square yang ini. Nah, kita bisa menggunakan ikonnya Bootstrap. Itu bisa juga kita download, bisa kita juga langsung pasang dengan menggunakan linknya. Nah, kalau kita download di sini. Download latex zip-nya di sini. Nah, kalau kita download, maka kita bisa gunakan filenya di folder kita, di tempat penyimpanan kita sendiri. Jadi kalau ini saya sudah download, hasilnya seperti ini di folder Bootstrap icon ini. Nah, ini adalah icon-icon dari Bootstrap. Kita akan gunakan dua icon. Dua iconnya adalah untuk edit dan untuk hapus. Yang icon ini yang saya gunakan. Nah, Anda download atau Anda langsung gunakan bisa juga. Jadi pilih salah satu dari itu. Nah, kalau kita download, pilih ini. Kemudian ditempatkan di folder kerja kita. Nah, kemudian kalau kita tidak download, maka kita bisa gunakan foldernya ini, filenya pensil square ini. Jadi ini bisa saya klik. Nah, seperti ini. Copy HTML-nya saja yang ini. Jadi kalau mau langsung link. Jadi copy HTML-nya ini. Kalau ini terlalu panjang gitu ya. Kalau kita filenya kita download, tidak terlalu panjang. Kita copy yang ini. Kemudian saya tambahkan di sini di bagian menampilkan datanya, yaitu di sini. Di sini saya tambahkan. Misalnya saya berikan keterangannya untuk icon edit dan delete. Icon edit dan delete. Nah, di sini saya tambahkan tabel datanya. Kemudian ini yang edit. Kemudian yang delete. Nah, yang delete di sini pasangnya. Saya cari yang ikonnya delete. Saya gunakan yang ini. Trash. Saya copy. Jadi kita copy, pasang di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan di bagian atas ini, di tabel headernya ya. Nah, di sini ini tambahkan
Tabel headernya itu action. Coba kita simpan, jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi muncul ikonnya untuk edit, ikonnya untuk hapus. Nah, ini sebenarnya ada 2 kolom ya. Kita buat 1 kolom tidak apa-apa. Di 1 kolom ini di 1 kolom juga. Hanya kalau layarnya nanti penuh ke kanan, ininya akan turun gitu ya. Jadi kita buat 2 kolom. Nah, ini sebenarnya 2 kolom. Kita bisa buat jadi 1 kolom, 2 kolom itu ya. Dengan pernyataan call span. Jadi di sini saya buat call span dari 2 kolom dijadikan 1. Kemudian teksnya saya letakkan di tengah. Seperti ini. Hasilnya 2 kolom tadi, yang ini nih, 2 kolom akan dijadikan 1 dan actionnya diletakkan di tengah. Nah, seperti ini. Ini belum ada efek penggunaan selektor hover. Nah, kita akan tambahkan dengan menggunakan selektor hover supaya kalau kita klik itu muncul menu untuk form untuk edit. Kalau kita klik muncul penghapusan data. Jadi tambahkan lagi di bagian sini. Sebelum kita memunculkan ikonnya. Sini tambahkan harapnya ini ikonnya edit. Jadi kita panggil file untuk edit, destinasi edit. Nah, nanti kita buat file destinasi edit .php tanda tanya ubah sama dengan ini, saya enter ya supaya PHP ini echo munculkan datanya gitu ya. Ini ya, data yang kita peroleh dari sini. Nah, dari query ini atau ini dengan $row. Jadi sama dengan ini ya, $row yang dimunculkan apanya? Destinasi ID-nya yang ini. Bukan dimunculkan ya, maksudnya nanti yang dikirimkan ke file edit melalui variabel ubah ini. Jadi ini ditampung dalam variabel ubah, dikirim ke file yang kita panggil, yaitu destinasi ID, destinasi edit. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini kelasnya. Kelasnya dengan PTN sukses. PTN
Tadi kan kecil nih, tombolnya kecil ya, buatnya kecil. Jadi saya buat di sini PTN-nya SM small. Kita bisa buat kalau mau lebih besar ya LG ya. Jadi ini SM. Kemudian A-nya ini nggak di sini ya, penutup A, tapi di bawahnya ini S A. Ini. Nah, yang ini juga kita copy saja dari sini ya, yang hapus. Jadi ini kita copy, letakkan di sini juga. Ini saya ganti, bukan destinasi edit, tapi destinasi hapus. Hapus. Yang ini destinasi ID. Ini saya ganti hapus. Variabel penampungnya hapus. Kemudian di sini saya tambahkan penutupnya. Seperti ini. Kemudian ya kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah muncul, ini edit, ini delete. Nah, supaya muncul ini nih apa ya gitu ya. Digunakan untuk apa? Kok nggak ada pesan? Ini digunakan untuk apa? Juga nggak ada pesan ya. Kemudian warnanya mau saya rubah. Ini jadi merah. Kalau tombol button merah itu danger. Jadi saya ganti di sini kelas BTN-nya bukan sukses tapi danger. Danger. Kemudian saya tambahkan kalau tambahkan ya, kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Ini sudah berubah jadi merah. Nah, seperti ini sudah berubah merah ya. Ya, kita akan tambahkan supaya kalau kursor saya geser ke sini muncul title-nya, tooltip-nya. Jadi misalnya title-nya di sini adalah ini edit, kemudian ini hapus atau delete. Nah, kita tambahkan di menu sini, di tampilan sini, kita tambahkan di sini title-nya, edit, kemudian di sini title-nya, delete. Ya, kita lihat hasil. Nah, muncul ya. Ini ada edit, ini ada delete. Jadi itu actionnya. Nah, kemudian kalau ini kita klik, saya klik edit, maka akan memanggil file destinasi edit yang ini dengan mengirimkan data yang kode destinasinya adalah WS01 ditampung di variabel ubah. Nah, akan dikirim ke file destinasi edit. Berarti kita harus buat file destinasi edit PHP untuk menerima pengiriman data yang akan dihapus, destinasi ID-nya WS01.
karena kita belum buat, maka hasilnya seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? File ini kita simpan ke file destinasi edit. Nah, file destinasi edit ini kemudian kita akan ubah untuk edit. Jadi ini kita simpan, saya simpan dengan file destinasi edit. Destinasi update. Destinasi edit ya. Destinasi edit titik php. Nah, kita punya file destinasi edit. Nah, kemudian yang kita lakukan sekarang adalah membuat supaya ketika kita klik file edit, data yang dikirimkan tadi, itu akan dimunculkan di sini. Jadi kodenya apa, namanya destinasi apa, alamat destinasinya apa, kategori wisatanya apa, area wisatanya apa, akan dimunculkan di sini. Nah, untuk memunculkan di sini, kita perbaiki, kita tambahkan di bagian ini. Nah, di bawahnya ini ya. Jadi di bawahnya ini. Nah, ini saya tambahkan di sini. Saya berikan keterangan untuk menampilkan data pada form edit. Saya buat variabel baru untuk menampung apa yang dikirim dari file destinasi tadi. Jadi dari file ini saya buka dulu ya destinasinya. Nah, ini saya berikan variabel namanya kode destinasi sama dengan $get. Nah, nama variabel yang di sini harus sama dengan yang dikirimkan tadi saat merubah atau ubah tadi ya dari sini. Jadi harus sama dengan variabel yang di sini. Nah, ini harus sama ya. Jadi ubah. Karena datanya tadi ada di sini. Diterima di sini. Ubah. Nah, kode WS01 tadi ada di variabel ini, ditampung lagi di sini. Di variabel kode destinasi. Kemudian saya buat variabel baru namanya edit destinasi. MySQL query $ connection. Nah, ini file ini, variabel ini yang ada di config yang ini ya, inget tuh. Kemudian ini yang saya panggil adalah file destinasi. From destinasi. Yang di select yang mau ditampilkan
yang mau ditampung di variabel edit destinasi adalah semua data dari file destinasi yang kondisi harus dipenuhi adalah destinasi. Nah, ini nama ini yang ada di sini, nama atribut ini harus sama dengan atribut yang ada di MySQL-nya, yang ini destinasi, yaitu ini destinasi ID. Destinasi ID sama dengan yang tadi, file yang dikirimkan, yang akan diedit, yaitu ini. Sama dengan ini. Yang kondisinya harus terpenuhi adalah ini. Kemudian row edit. MySQL fetch array $edit destinasi. Seperti ini. Nah, kemudian hasil dari operasi select ini yang ditampung di variabel edit destinasi ini, kemudian kita akan tampilkan di sini. Nah, di kode destinasi. Nah, ini kode sini ya. Nah, kode destinasi kita akan tampilkan di sini. Kita ganti yang placeholder-nya ini. Jadi setelah name sama dengan input kode di sini ya, kita ganti. Di sini value-nya, value munculkan $php echo di sini gitu ya, echo $row edit. Yang dimunculkan apanya? Yang dimunculkan adalah kode destinasinya. Nah, ini file-file yang akan kita munculkan di sini di form itu adalah file yang ada di sini. Jadi yang ini ya. Destinasi ID, destinasi nama, destinasi alamat, nanti ada kategori ID, area ID. Jadi itu yang mau dimunculkan di sini. Ini destinasi ID. Kemudian yang di sini juga, yang di bawah sini ya. Ini saya copy saja. Di sini, jadi ganti yang di placeholder-nya ini, ganti dengan, kalau ini yang dimunculin adalah namanya, destinasi nama. Kemudian alamat yang di sini juga ganti placeholder-nya ini. Destinasi alamat ya. Destinasi alamat. Nah, ini dari kategori ini bukan dari file destinasi. Dari file destinasi dan dari file kategori. Ini nanti dari file destinasi dan dari file area. Tabel area ya maksudnya ya. Tabel destinasi dan tabel area.
Nah, sekarang coba dilihat dulu hasilnya. Sampai di sini nih hasilnya seperti apa untuk destinasi edit. Nah, kita panggil langsung destinasi editnya ya. Jadi misalnya ininya saya ganti edit. Masih error ya, karena memang belum selesai. Line 35 itu yang ini kode destinasi, ininya kan belum dibuat, belum dikirim, belum di, ya udah diterima tapi belum dipilih dari di sini tadi, dari destinasi untuk menerima perubahan ini. Nah, kalau sudah itu misalnya ya, kita dari sini sekarang, ini dari sini panggilnya, kemudian kita klik di sini yang lembang ini ya, edit. Ini juga belum ada hasil karena kita belum menyelesaikan semuanya. Nah, kita akan lakukan lagi tambahannya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, tadi ya di atas ya. Nah, yang di bagian ini yang mau ditampilkan adalah kode destinasinya, kode kategorinya. Jadi di bagian bawahnya select ini tambahkan option. Jadi di sini option di sini value-nya ini ya, tadi kita copy ya, copy ini. Nah, ini value-nya. Ini row edit-nya adalah kategori ID. Kategori ID yang dari tabel kategori. Ini kebanyakan ya kurung tutupnya. Seperti ini. Kategori ID. Kemudian tambahkan di sini lagi. Oh, ini yang satu ya. Ini nah. Seperti ini, kemudian ini tambahkan lagi di sini PHP echo $row edit kategori ID. Nah, kemudian ini saya copy dari sini option ini, saya tambahkan di sini. Ini saya ganti jadi area ID. Area ID. Simpan. Kemudian kita coba jalankan apakah sudah berhasil. Dari sini saya pilih ini untuk diedit, belum ada hasilnya. Ini masih menu, masih dari menunya. MySQL fetch array-nya keliru.
Yang salah adalah ya ini salah ya. Ini where-nya, ini kurang. Destinasi ID. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nama atributnya sesuai yang ada di tabel destinasi. Nama atribut ini sesuai dengan penampungnya, yaitu ini. Ketika menerima data yang dikirim. Coba kita jalankan. Kita klik edit. Yang pertama ini WS01. Nah, sudah muncul ya. WS01 Dago Pakar Jalan Geger Kalong Hilir, KW01 AR01. Bener nggak tadi? Nah, ini bener ya. KW01 AR01. Sekarang yang ini. Pantai Krakal. Nah, sudah muncul seperti ini yang akan diedit. Kemunculannya adalah ini. Jadi kalau kita mau edit ya kita rubah ini, tapi belum bisa ya karena belum selesai. Nah, selanjutnya ini kata simpan kita mau ubah jadi edit ya. Kata simpan kita ubah jadi edit. Yang ini saya ubah jadi edit. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya, tetap simpan, tapi kita ubah aja ya jadi edit juga. Edit. Nah, apa yang ketika kita mengklik tombol submit, maka semua data yang kita entry di sini di form kita kirimkan ke sini. Nah, $post simpan ini kita ubah jadi edit. Jadi diterima di sini. Kemudian dicek apakah input kodenya itu ada. Kemudian, nah ini nggak kita rubah ya. Dari inputnya nggak kita rubah. Ini sama saja. Kemudian dicek apakah isinya ada atau enggak. Kalau ada isi disimpan gitu ya. Kalau nggak ada, datanya harus dimasukkan. Tapi ini pasti ada ya, karena diedit. Jadi kalau kita hapus pun nggak apa-apa, tapi nggak usah dihapus ya, biarkan saja. Nah, kemudian selanjutnya ketika ini sudah diterima, data ini sudah diterima dari tampung di variabel yang ada di sini, dan variabel yang ada di sini, ditampung. Di sini bukan diinsert ya, tapi diedit, diupdate. Jadi dilakukan update. Ini saya remark saja ya. Jadi saya tambahkan di sini ini tetap sama ya begini. MySQL query, MySQL query connection. Nah, ini update. Yang diupdate tabel apa? Destinasi. Kemudian di set untuk diupdate. Yang mau diupdate apa? Nah, yang ini kode destinasi itu kan kunci ya, primary key. Primary key itu tidak boleh diubah. Jadi kalau ada data yang salah dalam satu record, kesalahannya adalah pada kunci primary key-nya, maka harus dihapus. Jadi nggak boleh menghapus primary key. Kemudian di setnya mulai dari nama, destinasi nama. Ini adalah atribut yang sesuai dalam tabel di MySQL-nya.
diisi dengan apa? Diisi dengan ini, isi dari variabel destinasi nama ini. Ini tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian koma, destinasi alamat. Diisi dengan ini, alamat. Berikutnya kategori ID. Destinasi alamat, kategori ID, area ID. Kategori ID diisi dengan ini. Destinasi area ya, area ID diisi dengan kode area. Seperti ini. Nah, kondisi yang harus dipenuhi yang seperti apa? Yang kondisinya destinasi ID dalam tabel MySQL harus sama dengan yang ini, destinasi kode. Kalau sudah selesai edit, kembali lagi ke lokasinya, captionnya, menu, ke form input, destinasi PHP. Kita coba jalankan. Kita mau edit yang atas ya, ini ya, KW01 AR01 WS01. Kita edit, masih error 34, line 34. Oh, ini kurang titik koma ya, ini titik komanya kurang. Kita simpan lagi. Saya edit ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini nggak boleh diganti ya. Kemudian ini saya ganti dengan Dagu Pakar Bandung, kalau ini Bandung Utara gitu ya. Kemudian ininya saya ganti budaya KW02, ini ledeng HR02. Saya edit, hasilnya benar nggak? Nah, hilang ya datanya, berarti keliru. Di sini tadi yang ini kan, itu isinya seperti apa ya gitu ya. Nah, ini Dagu Pakar Bandung, Jalan Geger Kalong Hilir Bandung Utara. Ini KW02 R02 udah berubah ya. Yang di sini tadi ini di sini ya, pindah sini ya, karena pindah sini nih, 3. Tadi apa ini yang kita edit ya? Nah, ini kan sudah berubah nih, jadi budaya, jadi ledeng. Jadi editnya sudah benar. Nah, kemudian
kita edit coba. Nah ini salah nih ya, destinasi ini keliru. Kok munculnya begini gitu ya, ketika kita jalankan yang ini, destinasi di file inputnya. Ini ada kekeliruan ya, kita lihat di line 104 dan line 86 di file destinasi, di file destinasinya. Jangan-jangan terbalik tadi ya. Di sini line 86. Oh iya, ini yang, nah ini yang keliru ya. Ini kenapa file untuk row editnya ada di file input ya? Ini tidak di sini nih. Nah, bukan di sini tempatnya, tapi di file destinasi edit. Di sini harusnya. Jadi harusnya ada di sini. Itu tadi salah file penempatan optionnya. Harusnya file destinasi edit, bukan destinasi PHP ini, tapi destinasi edit PHP. Jadi ini dipindahkan ya. Ini dihapus. Saya hapus. Saya pindahkan di sini. Jadi itu ada di sini letaknya. Ya, ada di sini. Kemudian yang ini juga line 86, 104 tadi ya. Nah, yang ini juga ini dipindahkan. Ya, hapus. Ini saya simpan dulu ya. Jadi saya simpan nih. Simpan, pindahkan ke destinasi edit. Nah, di sini. Tadi keliru penempatan filenya. Harusnya di file destinasi edit, kok di file destinasi. Kita simpan. Kemudian kita jalankan. Yang ini ya. Nah, udah bener ya. Nah, kemudian kalau kita edit lagi nih. Yang mana yang kita edit ya? Kita ingat-ingat ya, yang ini ya, WS02. Lembang Asri. Ini Alam. Ini Lembang. KW01, AR01. Kita edit ya. Kita akan jadikan ini 33 coba. Kita edit. Lembang aslinya Lembang gitu aja ya. Lembang Utara, Bandung. Ininya kita ganti. Nah, ini munculkan KW01, ini KW01 ya. Ini keliru ya berarti ya. KW01, KW01. Ada keliru tuh. Kita lihat di editnya. Ini row edit kategori ID. Kategori ID. Ini row edit area ID. Nah, ini salah ya. Salahnya di sini. Ini belum diganti. Jadi belum teliti tadi. Nah, untuk itu kita perlu teliti. Nah, kita dari proses ini tadi kita belajar ketelitian. Nah, di sini itu area ID. Jadi bukan kategori ID. Ini kan yang mau diedit areanya. Kita simpan lagi ya. Kita batalkan yang ini tadi. Kita batalkan, kemudian kita jalankan lagi. Kita mau edit yang ini tadi ya. Nah, ininya jadi Lembang Asri Bandung, Lembang Utara Bandung. Nah, ini keliru lagi nih. Kelirunya line 116. 116 itu
bukan row edit tapi row edit ya, row edit 1 ya, row edit ya. Bentar, kita lihat ke atas. Editnya kita tadi pakai ini, bener ya, row edit destinasi. (116). Yang ini benar ya. Nah, benar, KW01. KW01 ya ini ya. Nah, KW01. Line 116. Ntar kita cek salah ketik apa ya. Bentar, gini ya. Area ID, row edit. Oh iya, salah ketik. Ini area ID. Ini nggak pakai i. Ya, area ID. Jadi nggak pakai i. Saya simpan. Kemudian jalankan lagi dari menu, dari form input. Sini ya. Saya edit lagi. Yang ini. Nah, munculnya begini ya. KW01 AR01. Ini saya edit. Lembang Asri Bandung, Lembang Utara Bandung. KW01-nya nggak saya ubah nih. Ya, KW01 AR01 nggak dirubah. Hasilnya yang ini KW01 AR01 nggak dirubah. Sekarang KW01 AR01 mau dirubah. Edit lagi. Ini saya ubah jadi KW02. Ini juga AR02. Edit. Ini ya tadi ya, KW02 AR02 sudah berubah. Nah, sekarang kalau kita edit lagi nih, yang ini kita mau edit lagi, yang baru kita edit. Nah, ini yang muncul kan kodenya ya, kok ininya nggak muncul namanya. Nah, kalau kita mau munculkan ini namanya atau kodenya, atau kode dan namanya, kita harus membuat query yang lainnya. Query berdasarkan kategori wisata yang sesuai dengan destinasi, query yang berdasarkan area yang berrelasi dengan destinasi. Jadi kita buat query-nya lagi untuk membuat editnya ini muncul di sini namanya itu. Nah, kita tambahkan di sini di bagian ini lagi ya, kita ke atas lagi. Nah, tambahkan di sini untuk membuat query-nya. Saya buat di sini, ini editnya kategori. Supaya tidak salah ketik pelan-pelan ya, edit kategori. Nah, ini MySQL query. Connection yang dipanggil select bintang. Ya, sebenarnya ini namanya saja gitu, nggak apa-apa ya, kode dan nama, tapi nggak apa-apa semua, hanya sedikit kan atributnya. Destinasi dan file kategori. From-nya taruh sini aja. Destinasi, nah 2 file ini yang dipanggil. Kemudian kondisi yang harus dipenuhi, di mana destinasi
destinasi ID di tabel destinasi itu sama dengan yang ini, kode destinasi. Nah ini sama dengan ini ya. Yang kondisi harus dipenuhi adalah ini. Kode destinasi ID sama dengan atribut penyimpan kode yang akan diubah. Ini harus sama. Selain itu, N dan kategori ID yang ada di dalam tabel destinasi harus sama dengan kategori ID yang ada di tabel kategori. Seperti ini. Row edit 2. MySQL fetch array-nya yang ini, edit kategori. Kemudian yang area ini saya copy saja, kemudian saya ganti supaya cepat ya. Ini edit area, select bintangnya, destinasi dan area. Ini saya ganti area, dimana destinasi ID-nya sama dengan kode destinasi dan destinasi titik area ID. Area ID sama dengan area ID tabel area. Jadi ini area ID. Area ID. Ini row editnya saya ganti 3. Edit area. Seperti ini. Sudah benar ketiknya ya. Kemudian yang kita lakukan lagi, kita tambahkan di bawah sini ya, supaya muncul namanya. Di sini tambahkan. Nah, di bagian ini option di belakangnya sini ya. Belakang sini saya kasih spasi 1 2, kemudian ini. Nah, ini saya munculkan namanya echo dollar row edit 2 3 ya, area tadi 3, row edit 3, kemudian ini area nama dolar ya, enggak ya, nggak pakai dolar, jadi area nama seperti ini. Kemudian di
Ini area nama, kemudian yang kategori. Kategori yang di sini. Jadi saya tambahkan di sini. Supaya ada jarak, ini saya berikan spasi 2 spasi. Ini echo dolar row edit 2. Ini destinasi nama. Nah, seperti ini. Bisa simpan, kemudian jalankan. Jalankan dari menu ya. Bukan dari menu ya, dari form input. Ya, kita jalankan dari form input seperti ini. Kita edit yang ini, patok. Line 51 keliru, dollar edit area. Line 51. Ya, kekeliruannya ini tidak. Nah, ini titik komanya kurang ya. Ini ada titik koma. Di sini juga ada titik koma. Jadi diakhiri titik koma. Ini kurang, berarti ini juga kurang. Kita simpan. Kemudian jalankan lagi. Kita edit Gunung Api Purba KW01 AR05. Ada salah lagi, line 48 dan line 54. Nah, kurangnya ini kurang I MySQL I. Nah, kalau kita menggunakan PHP yang 5 ke atas, kita tidak lagi menggunakan MySQL Fetch Array, tapi MySQL. Jadi ini MySQL. Jadi kalau nanti Anda menemukan contoh pembuatan program dengan PHP ini masih MySQL, berarti bukan PHP 5, tapi PHP sebelum 5. Jadi kalau PHP 5 itu sudah menggunakan MySQL. Nah, kita simpan, ganti MySQL. Ini simpan, save. Saya jalankan lagi, ini KW01 AR05 kita mau edit. Nah, muncul seperti ini ya. Ini sudah muncul kan namanya. Jadi Gunung Api Purbanya sudah muncul. Ini saya ganti dengan budaya, alam. Kemudian ini saya ganti dengan Pantai Selatan 1 dan 4. Gantinya edit. Kembali lagi ke menu, ke form input. Ini sudah diganti ya, alam Pantai Selatan Jawa sudah diganti. Nah, proses edit terhadap file dalam tabel kita sudah lakukan, sudah dibuat, sudah selesai. Berikutnya kita akan menghapus data ini. Jadi salah satu data atau beberapa data kita mau hapus. Jadi kita buat file baru untuk menghapus datanya. Kita lihat lagi di formnya sini. Form inputnya. Itu ketika kita mau hapus data, menghapus data itu kodenya disimpan di variabel menghapus ya. Nah, disimpan di variabel di sini ya. Nah, sini nih. Di variabel mana panggil. Nah, ini ya hapus ya. Nah, di sini hapus. Variabel hapus. Nah, itu yang kita akan buat. Jadi buat file baru. Namanya destinasi hapus PHP.
tempat penampung variabel kode destinasi hapus. Apa tadi nama filenya ya? Destinasi. Bentar ya, lupa ya. Namanya destinasi hapus. Destinasi hapus titik php. Seperti ini. Kemudian kita buat program PHP-nya. Koneksikan database-nya. Di folder namanya includes ya, pakai S. Includes, kemudian config PHP. Ini jangan lupa ya, koma, titik koma. Cek kondisinya. $get. Nah, tadi variabelnya adalah hapus. Apa yang ada di dalam if dalam kurung kurawal jika lebih dari 1. Kode destinasi sama dengan hapus. MySQL, jangan lupa ya, MySQL ya, bukan MySQL. Query. Nah, ini delete from, dari tabel apa? Dari tabel destinasi. Yang kondisinya itu destinasi ID yang ada di dalam tabel destinasi, atributnya destinasi ID yang isinya sama dengan yang dikirimkan itu, yang diterima. Kode yang mau dihapus yang diterima ini. Jadi ini sama dengan ini. Nah, ini. Kemudian berikan pesan dengan skripnya. Misalnya pesannya adalah skripnya ini ya. Alertnya. Nah, pesannya apa nih? Misalnya data berhasil dihapus. Seperti ini. Kemudian titik koma. Dokumen titik location. Jadi kembali lagi, kalau sudah selesai kemudian diklik OK, maka ini kembali lagi ke file destinasi, locationnya ke form inputnya ya, destinasi titik php. Slash scriptnya. Tinggalan lagi titik koma.
kita simpan. Coba kita jalankan untuk menghapusnya. Misalnya yang mau kita hapus yang nomor 1, Gunung Api Purba. Kita hapus ya, klik hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kita klik OK, kembali lagi ke menu input. Gunung Api Purba sudah hilang, jadi sudah terhapus. Nah, kita sudah selesai membuat edit file dan hapus file. Kita telah selesai belajar mengubah data dan menghapus data menggunakan PHP dan MySQL. Ikuti sesi ke-6 dengan tutorial mengunggah atau mengupload dan menghapus dan mengubah data berupa file. File yang dapat berupa file image maupun file PDF dan file lainnya. Ikuti tutorial berikutnya. Sampai jumpa lagi.